Kembali lagi dengan Bu Okta. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi dan perubahannya. Itu ada di bab 3. Nah, kemarin kan kalian sudah sedikit membahas ya kita tentang zat padat, zat cair dan zat gas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail tentang materi di bab 3. Oke. Nah, sebelumnya definisi dari materi yaitu sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, kalau diklasifikasikan, materi itu ada 3, apa aja? Yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian ada unsur, senyawa, campuran. Kemudian apa? Sudah ya? Itu. Nah, perbedaan wujud zat padat, cair, dan gas. Nah, kalau misalnya di zat padat itu bentuknya tetap. Di zat cair dan gas itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempati. Kemudian yang kedua, perbedaannya, kalau volume zat padat itu tetap, zat cair juga tetap, yang berubah itu gas. Kemudian jaraknya, kalau zat padat itu rapat dan teratur, kalau zat cair renggang kemudian tidak teratur, kalau yang zat gas itu sangat renggang dan tidak teratur. Kalian bisa lihat di gambar ini kan zat padatnya tersusun rapat dan teratur. Kemudian di zat cairnya ini sedikit renggang dan tidak teratur. Kemudian yang di zat gas ini terlihat renggang dan tidak teratur. Kemudian gerak partikelnya untuk yang padat itu tidak dapat berpindah, hanya dapat bergeser. Nah, ini tidak dapat berpindah tapi bisanya bergeser. Kalau yang cair itu bebas bergerak. Kemudian yang gas juga partikelnya bebas bergerak dengan cepat. Oke, lanjut. Nah, untuk mengetahui keberadaan materi ini bisa dilakukan dengan melakukan proses difusi. Nah, ini ya cara percobaan difusi. Nah, ini menggunakan cairan tinta yang dimasukkan ke air. Ini nanti dilihat ada partikel-partikel dari tinta. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui tentang perbedaan zat padat, zat cair, dan gas, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Untuk yang pertama ada unsur. Nah, unsur ini itu adalah komponen pembangun suatu materi. Nah, ini juga zat yang paling sederhana, artinya tidak dapat diurai lagi. Contohnya itu misalkan karbon itu kan dilambangkan dengan huruf C. Kemudian kalsium itu dilambangkan dengan huruf Ca. Kalau di
unsur periodik. Ini di sini kalsiumnya. Kemudian ada oksigen. Oksigen itu karena oksigen jadinya 2. Terus N itu nitrogen. Ini ada N. Kalau Cl mana? Ini ada klor. Nah, ini ada di susunan periodik. Ini udah tetap ya. Kalau misalnya kalian mau menghafal bisa. Ini kalian hafalin. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau unsur itu satu huruf, satu kesatuan. Kalau magnesium ya singkatannya Mg, kayak gitu. Ada senyawa. Nah, senyawa ini gabungan dari 2 unsur atau lebih yang terdapat dalam suatu materi. Sifat senyawa ini berbeda dengan sifat-sifat dari unsur pembentuknya. Nah, ini ada contohnya. Ini dari unsur logam natrium. Ini ada unsur logam natrium digabungkan dengan klorin. Digabungkan dengan klorin hasilnya apa? Jadi natrium klorida. Nah, natrium klorida ini disebut dengan senyawa. Sedangkan natrium itu unsur, klorin juga unsur. Nah, itu kan gabungan dua unsur menjadi natrium klorida atau biasanya disingkat NaCl. Nah, contoh lain nih ada air. Air itu gabungan apa? Hidrogen dan oksigen. Ada 2 unsur. Kemudian ini belerang dioksida. Belerang ini ada S. Oksida ini ada O karena dia 2 kali jadi dioksida. Kemudian ada amonia. Ini terus ada karbon dioksida. Karbon juga C dan O, gabungan C dan O2. Oke. Lanjut. Campuran. Nah, campuran ini tersusun dari 2 atau lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat awal. Nah, kalau di senyawa tadi bisa beda ya dari unsurnya. Kemudian yang kedua, pada campuran senyawa pembentuknya bergabung tanpa melibatkan ikatan kimia. Nah, di campuran ini ada 2, dibedakan homogen dan heterogen. Kalau homogen itu sama, hetero itu beda. Sama ada campuran homogen tadi ya. Ini penyusun campuran tidak dapat dibedakan, namun sifat masing-masing komponen penyusunnya masih tampak. Nah, misalnya ini pada teh, kan ada warna coklat merah, rasa manisnya dari gula dan wujud cairnya dari air. Itu kan
beberapa campuran tapi homogen ya, artinya tidak dapat dibedakan tapi sifat masing-masingnya masih tampak. Dua, ada campuran heterogen atau serba aneka. Ini contohnya air kopi, kemudian campuran tanah dengan pasir dan kerikil. Itu kan ada tanah, ada pasirnya, ada kerikil. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana membedakan zat tunggal dalam kurung senyawa atau unsur dari campuran? Nah, zat tunggal itu memiliki titik didih dan titik leleh yang tetap pada satu titik. Nah, sedangkan campuran titik didihnya atau titik lelehnya berentang karena senyawanya tidak murni. Kemudian kalau campuran itu dapat dipisahkan dengan menggunakan proses fisika, sedangkan zat tunggal senyawa hanya dapat dipisahkan menjadi unsur-unsur dengan menggunakan reaksi kimia. Nah, ini kita akan membahas lanjut lagi cara pemisahan pada campuran. Ini ada beberapa cara. Misalkan dengan perbedaan ukuran partikel dalam kurung filtrasi, kemudian ada dengan perbedaan titik didih, ada perbedaan dari muatan, perbedaan kelarutan. Lalu filtrasi itu pemisahan zat padat dari cairan dengan menggunakan alat penyaring. Nah, ini gambarnya seperti ini. Seperti ini ya. Untuk proses filtrasi. Nah, ini metodenya itu membedakan ukuran partikel pelarut dan zat terlarutnya. Misalkan contohnya pada pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula. Kemudian ada menyaring air sungai. Kemudian ada pemisahan kelapa dengan santan. Sublimasi itu dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair. Nah, ini contohnya, ini prosesnya. Es batu diletakkan di atasnya. Di bawahnya ada campuran kapur barus dan pasir. Dan lanjutannya kristalisasi. Pemisahannya untuk memperoleh zat padat terlarut dalam larutan. Nah, ini metodenya itu kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik baku. Ini contoh dari kristalisasi.
Nah, ini ada destilisasi. Ini dasarnya menggunakan perbedaan titik didihnya ya. Nah, ini untuk memperoleh bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat. Nah, ini misalnya pada pembuatan minyak kayu putih ya. Dan ada ekstraksi, yaitu pemisahan dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut. Ya, ada kondensor, ekstraksor. Terus ini untuk yang menampung. Kromatografi. Ini menggunakan perbedaan kerapatan zat. Nah, ini pada pemisahan tinta. Nah, selanjutnya ada sentrifugasi. Nah, ini menggunakan gaya sentripetal. Ini untuk memisahkan darah ya, nanti bisa terlihat sel darah merahnya, kemudian sel darah putihnya, kemudian ada keping darahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat fisika dan sifat kimia pada materi. Kalau sifat fisika itu tidak melibatkan perubahan apapun ke zat. Sedangkan kalau kimia itu menyebabkan zat tersebut berubah. Nah, ini ada dibaca ya. Ada titik leleh, titik didih, massa jenis, vikositas, kalor jenis, dan kekerasan. Kalau yang kimia itu ini terbakar, terus ada perkaratan. Nah, ini ada pelapukan. Nah, ini perubahan kimia ini tidak terdapat perubahan. Kemudian ini yang berubah itu sifat fisiknya saja, tapi komponen komposisinya itu tidak berubah. Nah, ini kalau misalnya pada es meleleh, kan kalau es itu kan komposisinya itu kan air, sedangkan sifat fisiknya itu kan jadi es. Kalau meleleh kan dia tetap komposisinya air. Sedangkan kalau kimia itu zatnya berubah menjadi zat lain. Nah, ini contohnya pada perkaratan besi. Nah, contoh lain, kalau kimia itu pada pembakaran, ini kayu jika dibakar itu akan berubah jadi arang. Kan udah terbentuk zat lain toh. Zat lainnya itu arang. Kemudian pada fermentasi ini terbentuk tape. Terus
ada kedelai, pembuatan tempe. Nih, dari kedelai menjadi tempe. Sini tadi ya perkaratan, ada lagi pelapukan. Cirinya itu terjadi perubahan warna, kemudian suhu, terus ada endapan, terus ada terbentuk gas. Nah, kalau pada tahap ini terbentuk gas. Terus kayu ada perubahan warna, karat juga. Nah, ini tadi yang es meleleh, kemudian ada dari cair menjadi padat, terus ada padat menjadi gas, terus ada dari gas menjadi padat. Ini juga mengembun dari gas menjadi cair. Terus ini pada proses proses dari cair menjadi gas. Nah, segitu dulu penjelasan dari Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan di grup WA. Kalau masih ada yang kurang paham, nanti Ibu jelaskan lanjut lagi. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.